panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat, serta berlimpah sukacita selalu. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayan anak kita untuk minggu ini. Untuk itu, mari semuanya kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pujian, Aku Percaya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati para kakak layan yang bertugas di minggu ini, berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat.
Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema cerita kita untuk minggu ini adalah Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita akan bercerita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus atau biasa yang kita kenal dengan Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk tetap berada di Yerusalem. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama orang banyak dari berbagai daerah, dari berbagai kota, terjadi beberapa peristiwa, yaitu peristiwa yang pertama, terdengar dari langit tiupan angin yang sangat keras sekali. Dan peristiwa yang kedua yaitu turunlah lidah-lidah api dan hinggap di kepala para murid. Lalu adik-adik, peristiwa yang ketiga yaitu Roh Kudus memenuhi para murid sehingga para murid dimampukan dan berani memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada dan bisa didengar oleh siapapun di dunia ini. Dan peristiwa yang terakhir adik-adik yaitu bahasa roh. Bahasa roh digunakan para murid dengan berbagai bahasa supaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa mengerti arti, maksud, dan tujuan firman Tuhan tersebut. Jadi adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus ini sudah menjadi rancangan karya Tuhan Allah yang menginginkan agar supaya Injil Kristus atau firman Tuhan dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah adik-adik, cerita ini mau mengajak adik-adik sekalian supaya bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu berani memberitakan firman. Pasti ada yang bertanya, bagaimana sih caranya memberitakan firman Tuhan? Saya kan masih kecil. Ya adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa memberitakan firman Tuhan, yaitu dengan cara berbuat baik. Contohnya, kalau kalian melihat teman kalian yang menyontek, kalian harus berani menegurnya dan memberitahukan kalau perbuatan itu tidak baik. Dan juga kalau umpamanya kalian melihat ada teman kalian yang mencuri atau mengambil barang orang lain, kalian harus berani juga menegurnya dan menasehatinya kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dapat merugikan orang lain. Contoh lain misalnya, kalau kalian melihat ada teman kalian yang sedang berkelahi, kalian harus berani berada di tengah-tengah dan melerai mereka agar teman kalian tidak ada yang terluka. Berbuat baik bisa juga dilakukan di rumah. Contohnya, mengasihi saudaranya, tidak bertengkar, dengar-dengaran orang tua, membantu orang tua membersihkan tempat tidur misalnya kalau kalian bangun tidur. Dan masih banyak lagi yang kalian bisa lakukan sebagai bentuk kalian memberitakan firman Tuhan. Ya memang adik-adik butuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dengan melakukan perbuatan baik. Untuk itu mintalah tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan Yesus senantiasa membimbing adik-adik sehingga adik-adik dapat melakukan perbuatan baik dimanapun dan kapanpun kalian berada.
Adik-adik, supaya kalian selalu dituntun oleh Roh Kudus, untuk itu kalian harus menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Seperti kalian harus selalu membaca Alkitab, berdoa, serta mengikuti firman, serta mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak, walaupun hanya di dalam rumah saja. Dan juga adik-adik, kalian bisa melakukan perbuatan baik seperti yang tertulis dalam buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari adik-adik semua kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian yang berjudul 10,000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu pelayan anak kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.